Saya Detincika Novalita Hutauruk dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu globalisasi. Nah, yang pertama ada definisi dari globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia dan isasi yang artinya proses. Jadi, secara sederhana, globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal atau proses meningkatnya keterikatan atau ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa pengertian globalisasi dari beberapa ahli. Menurut Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Britania Raya, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat bisa memengaruhi tempat lain secara langsung. Dan menurut Martin Albrow, seorang sosiolog asal Inggris, globalisasi mencakup semua proses di mana penduduk dunia terikat dalam satu komunitas global, komunitas tunggal. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pendorong globalisasi. Faktor yang pertama ada perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sudah berkembang sangat pesat, ditandai dengan hadirnya internet, telepon genggam atau handphone, dan media sosial. Jikalau dulu, informasi antar negara butuh waktu lama untuk sampai, bahkan bisa berhari-hari. Namun sekarang, kita bisa mengirim pesan atau menerima berita dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Contohnya, kita bisa video call dengan teman di luar negeri, bisa membaca berita internasional secara langsung di media online, dan juga bisa berbagi informasi di media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Semua ini membuat hubungan antar negara semakin erat dan mempercepat arus globalisasi. Yang kedua, ada perkembangan transportasi. Transportasi modern seperti pesawat, kapal laut, kereta cepat, dan mobil membuat pergerakan manusia dan barang antar negara menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Kalau dulu butuh waktu berminggu-minggu untuk mengirim barang antar negara, sekarang hanya diperlukan waktu beberapa jam saja. Contohnya seperti pengiriman barang dari Cina ke Indonesia hanya butuh waktu beberapa hari. Wisatawan asing bisa berkunjung ke Indonesia dengan mudah. Produk impor dari luar negeri masuk lewat pelabuhan dan bandara dengan cepat. Kemudahan transportasi ini membuat pertukaran barang, jasa, dan budaya antar negara menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada peran dari organisasi internasional. Organisasi internasional seperti WTO atau World Trade Organization, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mereka memainkan peran penting dalam mengatur kerjasama antar negara, termasuk dalam bidang perdagangan, ekonomi, politik, dan sosial. Mereka membantu menciptakan aturan main yang adil dan membuka peluang bagi globalisasi. Peran organisasi ini membantu mengurangi konflik dan mempermudah kerjasama global. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri dari globalisasi. Nah, yang pertama itu ada penyebaran informasi secara cepat. Di era globalisasi ini, informasi dari seluruh dunia bisa kita akses dengan cepat, hanya dalam waktu hitungan detik saja. Dengan internet, media sosial, dan portal berita online, kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di belahan dunia lain secara real time. Contohnya, kita bisa mengikuti siaran langsung Piala Dunia dari negara lain, atau saja kita bisa mengikuti berita bencana alam atau pemilu di luar negeri secara langsung lewat media online. Ciri-ciri globalisasi yang kedua itu ada barang luar negeri lebih mudah masuk. Globalisasi memudahkan arus barang antar negara. Sekarang, kita dapat dengan mudah menemukan produk-produk impor dari luar negeri, baik di toko offline maupun di toko online. Biasanya, barang-barang ini memiliki harga yang lebih terjangkau, karena adanya perdagangan bebas ataupun transportasi yang efisien. Contohnya seperti smartphone buatan Korea dan Cina
sekarang sudah tersedia di toko-toko Indonesia. Mainan, makanan ringan, atau bahkan alat elektronik impor sudah tersedia di pasar lokal. Nah, ciri-ciri globalisasi yang ketiga yaitu budaya asing mudah dikenal. Lewat globalisasi, kita bisa dengan mudah mengenal budaya asing melalui musik, film, makanan, gaya berpakaian, hingga bahasa. Sekarang, banyak orang, terutama generasi muda saat ini, lebih menyukai budaya luar karena mudah diakses melalui internet dan media sosial. Contohnya seperti K-pop dan drama Korea populer di kalangan remaja Indonesia. Makanan seperti pizza, sushi, burger jadi bagian dari keseharian. Film Hollywood mendominasi bioskop di banyak negara. Nah, tentunya globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Saat ini kita akan membahas dampak positif dari globalisasi terlebih dahulu. Dampak positif dari globalisasi yang pertama itu ada perkembangan ekonomi. Dengan globalisasi, pasar tidak lagi terbatas hanya dalam negeri. Produk-produk lokal bisa diekspor ke luar negeri, sehingga pelaku usaha punya peluang memperluas pasar. Selain itu, investasi asing dan perusahaan multinasional juga masuk ke Indonesia, membawa modal, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan ekonomi. Dampak globalisasi yang kedua itu ada kemajuan iptek. Globalisasi mempermudah transfer teknologi antar negara. Kita bisa lebih cepat menikmati teknologi terbaru dari luar negeri, baik di bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, maupun kesehatan. Dampak positif globalisasi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Globalisasi mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan agar bisa bersaing di pasar kerja global. Terdapat banyak sekali peluang untuk belajar, seperti biaya siswa di luar negeri, kursus online, maupun pelatihan internasional, seperti kursus bahasa Inggris, coding, maupun desain, yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dampak positif globalisasi yang keempat yaitu pertukaran budaya. Lewat globalisasi, kita bisa lebih mengenal dan belajar menghargai budaya dari berbagai negara. Pertukaran budaya ini dapat menambah wawasan, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan toleransi antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi yang pertama itu ada hilangnya budaya lokal. Masuknya budaya asing secara besar-besaran membuat sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih menyukai budaya luar dibanding budaya sendiri. Contohnya, makanan cepat saji luar negeri seperti KFC atau Pizza Hut lebih populer dibandingkan makanan tradisional. Hal ini bisa membuat budaya lokal menjadi menghilang atau bahkan hanya tinggal nama. Dampak dari globalisasi yang kedua, yaitu kerusakan lingkungan. Globalisasi mendorong pembangunan industri besar untuk memenuhi kebutuhan internasional. Namun sayangnya, banyak industri yang tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga terjadi pencemaran udara, air, maupun tanah. Eksploitasi sumber daya alam juga dapat merusak ekosistem. Contohnya, banyak pabrik-pabrik besar yang membuang limbah keracun ke sungai ataupun ke laut. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara untuk menyikapi globalisasi. Globalisasi membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Agar kita mendapatkan manfaat tanpa terjerat pada dampak buruknya, ada beberapa sikap yang perlu kita terapkan. Sikap yang perlu kita terapkan yang pertama ada memilih dan menyaring pengaruh asing. Kita tidak harus menolak semua hal dari luar, tetapi kita harus pintar untuk memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Ambil yang positifnya, seperti kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan, dan tolak yang negatif, seperti gaya hidup konsumtif dan budaya kekerasan. Contoh kecilnya seperti kita dapat menggunakan media sosial untuk belajar,
atau berbisnis, bukan hanya untuk pamer atau sekedar hiburan semata. Sikap kedua yang harus kita terapkan di era globalisasi ini adalah tetap mempertahankan budaya lokal. Meskipun pengaruh budaya asing masuk dengan kuat, tetapi kita harus tetap melestarikan budaya sendiri, seperti bahasa daerah, seni tradisional, pakaian adat, atau bahkan makanan khas. Ini penting untuk menjaga identitas bangsa kita agar tidak hilang. Sikap ketiga yang harus kita terapkan di tengah era globalisasi saat ini adalah menjaga lingkungan. Dalam menghadapi dampak industri dan modernisasi, kita harus ikut tetap menjaga lingkungan. Misalnya, dengan menggunakan tas belanja dan tidak menggunakan plastik sekali pakai, menghemat energi, dan menggunakan produk ramah lingkungan. Sikap selanjutnya yang harus kita terapkan di tengah era globalisasi saat ini adalah mematuhi aturan dan etika. Globalisasi membuat kita lebih sering berhubungan dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Karena itu, penting bagi kita untuk mematuhi aturan, menghormati perbedaan, dan menjaga etika dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun media digital. Contohnya, saat kita bermain sosial media, kita dapat bersikap sopan dengan menghargai perbedaan pendapat dan budaya orang lain. Globalisasi membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Kita harus pintar memanfaatkan sisi positifnya dan mengurangi dampak negatifnya, supaya bisa tetap maju tanpa kehilangan identitas bangsa.